Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, apa benar ini dengan Ibu Risa, Guru Bahasa Indonesia di SMP Swasta PGRI Padang? Benar, ini dengan siapa ya? Mohon maaf Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Suci Zaltriani, mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi maksud saya melakukan panggilan telepon dengan Ibu untuk membahas mengenai topik sikap positif berbahasa Indonesia. Jika Ibu berkenan, saya ingin melakukan sesi tanya jawab dengan Ibu melalui panggilan telepon ini, dengan merekam pembicaraan kita sebagai buktinya. Apakah Ibu bersedia jika saya merekamnya, Bu? Baik, Suci, silakan. Baik, langsung ke pertanyaan pertama, Bu. Menurut Ibu, sebelum disahkannya bahasa Indonesia, apakah bahasa yang digunakan sebelum itu, Bu? Sebenarnya penamaan bahasa Indonesia muncul pada tahun 1926 waktu Kongres Bahasa Indonesia I. Barulah bahasa Indonesia tersebut diresmikan dan diakui, yaitu pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928. Namun saat Kongres Nasional kedua di Jakarta, penggunaan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin. Ada juga alasan mengapa bahasa Melayu tersebut dijadikan bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubung dan juga bahasa perdagangan. Alasan yang keduanya, sistem bahasa Melayu sangat sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa tersebut tidak dikenal tingkatan seperti bahasa Jawa. Yang ketiga, suku Jawa, Sunda, dan suku lainnya pada saat itu dengan sukarela juga menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir, bahasa Melayu juga mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam artian yang luas, Suci. Baik, Bu. Dari proses perjalanan sejarah bahasa tersebut, dahulu dasar pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia ditetapkan di mana saja, Bu? Menurut sumber dan buku bacaan saya, dasar pengembangan dan pembinaan bahasa awalnya diresmikan mulai dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya tadi, terdapat pula pada butir ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu juga terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 yang mana pada bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir terdapat pula di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengenai bahasa kita ini yang kaya akan keberagaman bahasa, menurut Ibu bagaimana dengan sikap berbahasa terhadap bahasa Indonesia, Bu? Jawabannya ada dua sisi ya, ada yang positif dan juga negatif. Kita lebih baiknya ambil sisi yang positif ini saja. Jadi, sikap positif itu dapat tumbuh jika sejarah terbentuknya bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi sehari-hari dan juga menjadi bahasa negara Indonesia yang mudah dipahami. Lalu bagaimanakah kondisi ideal yang Ibu harapkan terhadap keberadaan bahasa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang dalam era globalisasi ini, Bu? Ibu berharap para pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus memahami sejarah bahasa agar dapat bangga dan setia pada bahasa Indonesia. Sebagai bangsa yang masyarakatnya majemuk dan heterogen, bangsa Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara lain tentunya. Indonesia juga memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Baik Bu, pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, sikap setia seperti apa yang dapat dilakukan oleh generasi muda saat ini? Kesetiaan dapat dilakukan dengan kesadaran untuk mematuhi kaidah-kaidah berbahasa yang ada di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia juga sesuai dengan keperluannya. Serta kesetiaan yang dimaksud adalah kesetiaan ketika menggunakan bahasa Indonesia dan tidak mencampur adukannya dengan bahasa daerah atau bahasa lain. Baik Ibu, dari sekian penjelasan yang Ibu jelaskan, dapat saya simpulkan sikap positif berbahasa Indonesia itu dapat diwujudkan dengan cara pertama, kesetiaan berbahasa, suatu upaya untuk mendorong mahasiswa agar tetap berpegang teguh memelihara dan menggunakan bahasa nasional, dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa asing yang berlebihan. Dan yang kedua itu kebanggaan berbahasa, yang mana suatu upaya untuk mendorong mahasiswa agar lebih mengutamakan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas bangsanya dan sesuai dengan kaidah dan tata aturan yang berlaku dalam berbahasa Indonesia. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktu dan penjelasan yang telah Ibu berikan. Semoga Ibu dan keluarga diberikan kesehatan selalu. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Suci, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.